Selamat sore Pak Lutfi yang berbahagia di kesempatan kali ini, dan selamat sore para pemirsa semuanya. Kita berjumpa kembali dalam acara kita, yaitu kajian teks ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Kabarnya baik-baik. Oke. Begini Pak Lutfi, kemarin itu kita sudah membahas ataupun menyinggung terkait dengan Quran surat Al-Balad, di mana di situ kita sudah menyinggung sedikit terkait dengan makna bahasa khilun itu Pak Lutfi. Ya. Nah, di kesempatan kali ini mohon untuk diulas kembali sedikit bagaimana makna khilun yang sebenarnya begitu. Oke. Saya akan memaknai lagi ya. Iya. Terkait kosakata khilun ini, kalau di beberapa sumber ini disebutkan khilun ini maknanya menempati. Jadi wa anta khilum bihadzal balad. Itu maknanya berarti kau Muhammad menempati tanah Mekah ini. Nah, pandangan ini banyak diberikan oleh beberapa mufasir ya. Misalnya kayak At-Tabari, lalu kemudian kayak mufasir lainnya. Yeah. Nah, saya akan mengutip ini ya. Mengutip dari satu sumber yang menurut saya relevan untuk memaknai kata khilun ini, yang menurut saya khilun itu maknanya adalah didul haram, gitu, bukan menempati begitu. Ini wa nahnu namilu ma'ar ra'yi al-qail inna makna anta khillum bihadzal balad wa anta muqimun fihi minal khilli wa tirkhal ma'a anna hadzal ra'ya yaqulu anhu khusumahu la sanatalahu minal lughah id la wujuda fi kutubil lughah al khillu bi kasri bi maknal iqamah. Wa innama ma'nahu minal halal diddul haram wa idza salimna bihadza fa inna aqrabul ma'ani ila madmuni siyak wa al-qaul inna ibaratan wa anta khillum bihadzal balad jumlatun i'tiradiyatun bimakna wa anta mustabahul an min tarafil musyrikin yu'dzunaka fi hadzal balad alladzi yahrumu fihi dzulmu. Nah, ini kalimatnya. Nah, sekarang saya akan menerjemahkan dulu ini. Ini diambil dari referensi? Diambil dari referensi Fahmul Quran. Fahmul Quran. Wa nahnu namilu ma'ra'yi. Nah, ini ya. Kami cenderung dalam pandangan terkait dengan pendapat bahwa makna khilum bihadzal balad itu adalah wa anta muqimun fihi. Kamu menempati tanah ini, begitu. Jadi la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad. Kamu menempati tanah ini. Kamu di dalam hal ini rujuknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu bermakna khilun itu. Minal khilli wa tirkhal. Ma'a anna hadzal ra'ya yaqulu anhu husumahu la sanatalahu minal lughah. Makna khilun itu dalam arti menempati itu la sanatalahu minal lughah, tidak punya dasar di dalam bahasa. Begitu. Id la wujuda fi kutubil lughah al khillu bi kasri bi maknal iqamah. Karena tidak ada secara bahasa itu al-khillu bi kasri dengan huruf kasroh itu bi maknal iqamah dalam arti menduduki. Jadi anta muqimun fihi itu la sanata lahu, tidak ada sandarannya secara bahasa, begitu loh. Wa innama maknahu, dan sesungguhnya makna dari halal atau khilun itu yang lebih relevan adalah diddul haram. Lawan kata dari kata haram. Haram dalam hal ini adalah satu wilayah yang disucikan. Berarti khilun itu maknanya adalah
orang yang menetapi tanah itu tidak mensucikannya. Nah, kan begitu. Oke. Wa idza salimna bihadza fa inna aqraba al-ma'ani ila madmuni siyaq, begitu. Ketika kita menerima ini, maka makna yang paling dekat kepada isi konteks adalah inna ibaratun wa anta khillum bihadzal balad jumlatun i'tiradiyatun, begitu. Bahwa frasa inna ibaratan wa anta khillum bihadzal balad, sesungguhnya frasa antakhilum bihadzal balad itu jumlatun i'tiradiyatun. Jumlah i'tirad itu istilah bahasa Indonesianya itu kalimat interjektif. Kalimat interjektif. Nah, apa kalimat interjektif itu? Kalimat interjektif itu kata yang diekspresikan untuk mengekspresikan kekecewaan atau kesedihan. Gitu. Nah, jadi wa antakhilum bihadzal balad, begitu. Kau begitu telah melanggar keharaman negara ini. Nah, kan jumlatun i'tiradiyatun. Ya. Satu ungkapan kesedihan. Kamu melanggar keharaman tanah ini. Okay. Nah, jika artinya begitu jumlatun i'tiradiyatun, mungkinkah itu Nabi Muhammad? Ya. Kan enggak kan? Ya. Nah, gitu loh. Makanya jika khilun dimaknai sebagai mukimun fi hadzal balad, orang yang menempati di negara ini, Mekah ini, maka khilun dalam arti iqamah, menempati itu la sanada fil lughah. Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya di dalam bahasa. Okay. Gimana khilun maknanya adalah menempati, gitu loh. Maka kemudian di dalam hal ini saya cenderung pada makna yang diungkap di dalam Fahmul Quran ini yang menyatakan halal diddul haram dalam konteks khilun dalam hal ini adalah seakar dengan halal, ya, yang mana haram itu artinya tanah yang disucikan, maka khilun itu berarti penduduknya tidak mensucikannya, lawanan ya. Lah ini fi hadzal balad alladzi yakhrumu fihi dzulmu, di negara ini di dalamnya diharamkan kezaliman. Okay. Sementara orang-orang Quraisy itu menghalalkan kezaliman. Maka wa antakhillum bihadzal balad itu berarti kamu itu menghalalkan kezaliman. Okay. Nah, kan begitu. Yeah. Bukan kok menempati. Okay. Kalau menempati itu berarti la sanata lahu fil lughah. Tidak ada sandarannya secara bahasa. Gimana khilun maknanya menempati itu? Dari bahasa yang mana? Nah, inilah makanya kemudian la uqsimu bihadzal balad, sungguh saya bersumpah, maksudnya Allah atas nama balad Mekah ini, wa anta khillum bihadzal balad, antahnya ini bukan Nabi Muhammad. Begitu loh. Maka anta tertuju ke musuh Nabi Muhammad secara personal. Ada satu riwayat yang mengatakan Walid bin Mughirah, ya. Tapi di dalam tafsir ini mengatakan Asyad bin Uqad. Asyad bin Uqad itu salah satu pribadi yang mana pribadi itu sangat kaya, yang ia berasal dari Bani Jumah. Levelnya sama enggak dengan yang sama tadi? Walid tadi. Levelnya dalam arti Asyad bin Uqad ini dari Bani Jumah kan? Ya. Kalau Walid bin Mughirah kan dari Bani Mahzum. Oh. Nah, Bani Mahzum sama Bani Jumah, ingat kan 9 suku kaya itu. Ada Bani Mahzum, ada Bani Sahm, ada Bani Jumah, ada Bani Zuhrah, ada Bani Adi dan seterusnya itu. Maka kemudian anta ini menurut tafsir ini tertuju kepada Asyad bin Uqad. Asyad bin Uqad itu adalah orang yang kaya dari suku atau dari Bani Jumah. Tapi di pertemuan kita kemarin tuh ngacunya kepada Walid bin Mughirah. Walid bin ya. Mughirah diselaraskan dengan kosakata yukadzibuka. Nah, ini kan terkait dengan riwayat. Terkait dengan riwayat. Kalau ini mengacu kepada Asyad bin Uqad, kalau saya mengacu kepada Walid bin Mughirah. Nah, gitu. Kendati bisa jadi dua personal itu berbeda, tapi semangatnya sama. Di mana Walid bin Mughirah sama Asyad bin Uqad ini satu grup.
Gitu loh. Termasuk 9 naga itu. Maka kemudian di dalam hal ini bisa jadi di dalam hal ini itu Walid bin Mughirah, bisa jadi itu Asyad bin Uqad. Begitu. Nah, kendati secara personal beda, tapi secara semangat kedua orang ini sama karena satu grup. Gitu loh, satu grup yang mana mereka ini termasuk oposisi kenabian di masa Nabi Muhammad di Mekah. Nah, inilah wa anta khillum bihadzal balad. Karena mereka ini oposisi Muhammad, maka kemudian disebut di dalam ini wa anta khillun, gitu. Kamu berbuat zalim, begitu loh. Bisa tertuju kedua orang itu tadi ya? Bisa, karena kedua orang ini satu community, yaitu oposisi kenabian. Wa anta khillum bihadzal Bihantal balad. Nah, begitu. Lalu kemudian ini kita lanjutkan Ya, lagi oke. itu. Wa walidi wa ma walad. Walidi, oke. Dan demi anak dan apa yang ia lahirkan. Begitu. Demi ayah gitu ya. Wa walidu wa ma walad, demi ayah dan anak gitu kan. Yang ia lahirkan, yang walad lahirkan gitu. Wa walidin ini kan mengacu kepada ayah ya. Gitu, mengacu kepada ayah karena ini bentuknya adalah muzakkar, itu bukan muannas. Nah, wa walidin ini kan muzakkar, itu berarti laki-laki. Siapa wa walidin ini? Apalagi di sini ada kosakata kosam, wawunya wawu kosam. Wa walidin dan demi anak. Ingat ya, dalam kosam itu Tuhan biasanya menggunakan orang atau menggunakan lokasi yang lokasi itu pasti terhormat. Wa walidi wa ma walad. Oke. Wa malidin dan demi ayah, wa ma walad dan apa yang ia lahirkan. Kan begitu. Ayah ini kok terhormat, ini ayah ini siapa? Iya. Begitu. Nah, ayah di dalam hal ini itu maksudnya adalah Ibrahim. Nah, Ibrahim kan di Mekah. Gitu loh. Oke. Artinya dari pembahasan sebelumnya tadi kan mengacu kepada siapa tadi? Siapa? Khilun tadi loh, Pak. Khilun artinya ya Zidul Haram. Yang antanya? Antanya Asyad bin Uqad. Asyad. Kan lepas dari situ sudah lepas ya. Wa anta hillun bihadzal balad, terus wa walidi langsung masuk ke pembahasan siapa tadi? Ibrahim. Nggak lepas, Pak. Enggak, Nggak, langsung. no. Lanjut. wa anta hillun bihadzal balad Gitu wa loh. walidi wa ma walad. Heeh. Oke, dan saya oke. Yang pertama, la uksimu, sungguh saya bersumpah. Nah, bersumpah dengan negara ini. Oke. Bihadzal balad ini Bersumpah satu dengan- sumpah. Sumpahnya apa? Tuhan bersumpah wa anta, maksudnya Asad bin Asyad, Uqad ini, oke. khilun bihadzal balad, berbuat zalim di negara ini. Oke. Gitu loh. Ya, Ini satu pengertian. Wa walidin, bersumpah lagi. Oh ya. Gitu loh. Wa walidin dan demi ayah, Oke, gitu masuk, loh. oke. Wa ma walad dan apa yang ia lahirkan. Ayah di dalam hal ini adalah Ibrahim. Gitu loh. Sumpah lagi. Jadi yang atas itu sumpah, yang bawah sumpah lagi. Yang atas sumpah terkait dengan kamu Asad bin Uqad melakukan kezaliman di negara ini. Lalu kemudian yang bawahnya bersumpah lagi Tuhan. Oh, begitu. Wa walidin dan demi gitu seorang ayah, wa mawalad dan apa yang ia lahirkan. Ayah di dalam hal ini adalah Ibrahim. Wa mawalad berarti Ismail. Gitu loh. Iya. Nah, Mungkin. setelah bersumpah Tuhan jawab lagi kosamnya. Nah, di atas kan ada kosam, jawab kosam. Ya. Kosamnya uksimu bihadzal balad, jawab kosamnya anta khilun. Oke. Kosam lagi wa walidun wa walidu wa mawalad, jawabnya laqad khalaqna. Nah, gitu loh. Paham. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Kabad itu kabad. satu sinonim dengan masyakoh gitu ya. Sangat kesulitan sulit. gitu. masakoh begitu. Nah,
Kami menjadikan manusia itu dalam keadaan kesulitan. Nah, kesulitan ini gambarannya bagaimana ini? Di dalam kalimat laqad khalaqnal insana fi kabad ini. Nah, ini nyambung dengan jawab kosam yang pertama. Oh, karena dolim tadi. Apa? Dolim. Berkait dengan Asad bin Uqad. Nah, Asad bin Uqad ini kan orang kaya dari Bani Jumah. Nah, laqad khalaqnal insana fi kabad ini, kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah itu, maksudnya ya Asad bin Uqad. Gitu loh. Bersusah payah apa? Gitu loh. Terkait apa ini? Bersusah payah, kan dia orang kaya. Bersusah payah dalam artian si Asad bin Uqad dengan kekayaannya, mereka mencurahkan kekayaan itu untuk memusuhi Nabi Muhammad. Oh, artinya totalitas begitu ya? Iya, artinya demi melawan Nabi Muhammad, dia rela untuk membelanjakan hartanya. Nah, begitu loh. Nah, itu kan susah payah. Membelanjakan harta untuk memusuhi orang. Lah, itulah yang dimaksud dalam kabad. Nah, begitu loh. Iya, iya. Paham ya? Ya, paham. Ayasabu alla ayyaqdira alaihi ahad. Begitu. Tidakkah orang itu mengira, begitu ya? Tidakkah seseorang itu mengira ada sesuatu yang lebih berkuasa di atasnya? Tinggi ya. Yaqdira berkuasa. Tidakkah ia itu mengira ada zat yang berkuasa di atasnya? Begitu. Nah, ini maksudnya siapa ini? Ya Asad bin Uqad itu. Jadi dia membelanjakan harta untuk memusuhi Nabi Muhammad, tapi dalam pembelanjaannya itu seolah-olah hartanya itu adalah satu-satunya alat untuk berkuasa, sehingga dia tidak mengira lagi ada zat yang lebih berkuasa daripada dirinya, apa yang dimilikinya. Begitu loh. Artinya Asad ini adalah orang yang paling sudah tinggi begitu, yang berkuasa begitu ya? Enggak, begitu loh. Terkait hartanya. Dengan hartanya. Terkait dengan hartanya begitu. Dengan kepemilikannya itu, harta itu, sehingga dia mengira hartanya itulah yang membuat berkuasa. Tidak ada sesuatu yang menguasai melampaui hartanya. Gitu. Nah, dia mengira begitu, hartanya itu yang membuatnya berkuasa, sehingga lupa akan zat di atasnya, yang itu sebetulnya zat yang punya kekuasaan hakiki, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, ini. Lalu kemudian apa indikator Asad bin Uqad ini membelanjakan uang? Mengeluarkan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad. Ini yaqulu ahlaktu malal lubada. Nah, itu. Gimana itu? Ia berkata, ahlaktu malan gitu. Kalau ahlaka itu kan mati. Gitu. Tapi ini ada kosakata malan gitu loh. Jadi artinya bukan saya membunuh harta, bukan. Menghabiskan atau gimana? Ahlaktu malal lubada itu menghabiskan harta banyak gitu loh. Lubada itu harta yang sangat banyak untuk dia tasarufkan, dia distribusikan dalam konteks memusuhi Nabi Muhammad gitu itu. Pakai untuk memusuhi Nah, Muhammad. jadi yaqulu ahlaktu malal lubada, ia berkata si Asad bin Uqad ini, saya menghabiskan harta yang sangat banyak. Gitu. Untuk sudah semuanya dikeluarkan untuk memusuhi Muhammad ini ya? Ya, kurang lebih begitulah. Jadi itu upaya yang sangat keras sehingga oleh Tuhan disebut dengan kabad. Itu susah payah untuk membendung seruan kenabian itu. Ini kok seperti ini, tak curahkan begini kok masih belum, begitu kan? Belum tumbang. Iya, lagi. Keluarkan lagi. Gitu. Kamu saya kasih ini, tolong itu suku-suku itu jangan sampai nanti kalau memusuhi Nabi Muhammad tak bayar. Begitu. Jadi kayak ya demo by money lah begitu. Itulah menggunakan hartanya untuk merendahkan ataupun memusuhi lawannya. Memusuhi Nabi Muhammad. Itulah yang
Coba gambaran seperti itu. Gambaran seperti itu sangat selaras ketika kita menghubungkan wa anta khilun. Iya. Jadi kalau Anda menyatakan anta khilun di dalam ini adalah Muhammad, begitu, kan enggak connect sama narasi di dalamnya. Betul. Wong ini yang dituju kepada person yang menjadi musuh Muhammad. Lalu kemudian wa anta khilun kamu artikan Nabi Muhammad. Ini kan satu kata yang antara baris satu dengan yang lainnya tidak ada koherensi, gitu loh. Maka mustahil khilun itu dimaknai menempati. Itu la sanata fil lughah, la sanada fil lughah. Jadi khilun bermakna didul haram. Didul haram, yahrumu fihi dulmu. Di mana di negara itu, balad itu diharamkan kezaliman. Tapi anta khilun menghalalkan kezaliman. Anta yang dimaksud garis bawahnya adalah Asyad bin Uqad. Okay. Nah, bentuknya kezaliman seperti ini, ahlatu malal lubata. Nah, ini. Okay. Alam naj'al lahu ainain. Ini. Alam Allah menciptakan. Bukan, Wan. Kurang kelewatan. Ayah sabu Allah yarahu ahad. Ia mengira tak ada seorang pun yang melihatnya. Begitu loh. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi kayak apa ya? Seolah-olah itu ndak ada orang yang tahu, begitu loh. Tapi lalu kemudian dijawab ini, alam naj'al lahu ainain, bukankah kami menjadikan dua mata itu? Artinya ada yang tahu, begitu loh. Walisana wa syafatain, dan lesan dan lalu kemudian bibir. Wahadainahun najdain. Kami telah menunjukkan dua jalan. Najdain itu dua jalan, yaitu thoriqul khair wa thoriqus syarr. Oke. Jalan baik dan jalan buruk. Jalan baik adalah Nabi Muhammad, jalan buruk adalah komunitasmu, gitu loh. Artinya contohnya seperti itu tadi gitu. Jadi dari narasi ini kan jelas, begitu loh. Jadi khilun itu maknanya didul haram ini karena perilaku orang ini seperti ini. Gimana kalau Anda artikan menempati? Sulit. Gitu loh, gitu makanya ini agak inkoheren jika khilun itu dimaknai menempati. Apalagi secara bahasa khilun itu maknanya mukim itu atau orang yang menempati itu la sanadalahu fil lughah. Tidak ada dasar dalam bahasa. Nah, ini. Oke. Ya, kita lanjut ya. Oke, lanjutnya. Falak takhamal aqobah. Oke. Wa ma adraka mal aqobah faku raqobah, dan seterusnya ini. Aqobah. Falak takhamal aqobah. Ia tidak melewati aqobah, jalan yang sulit. Aqobah itu jalan sulit. Jalan yang sulit, jalan yang susah untuk dilalui. Kenapa? Kababmu itu, susah payahmu itu untuk memusuhi Nabi Muhammad itu tidak kau berikan saja untuk Aqobah itu, jalan yang sulit pada waktu itu. Wama adraka, apa jalan yang sulit itu? Itu loh. Jalan yang sulit itu adalah fakku raqobah, bebaskan budak. Kenapa kok tidak dipakai untuk itu begitu ya? Gitu loh. Tahriru abad, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumil dzi masghobah, atau memberi makan orang-orang yang sangat miskin, gitu. Maja'ah, masghobah itu maja'ah, lapar. Kita lapar. Au it'amun fi yaumil dzi masghobah itu, atau memberi makan di suatu hari pada orang-orang yang lapar. Nah, kan begitu. Daripada kamu pakai untuk memusuhi Nabi Muhammad, lalu kemudian kamu bayar orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad itu, kenapa kamu tidak pakai aja untuk fakur raqobah? Gitu loh. Lah kan sambung kan sama khilun? Sambung. Gitu loh. Sambung kan? Kenapa? Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang disebut dengan khilun itu.
yaitu Menjauhi dari itu. berbuat zalim itu, gitu loh. Kamu kok justru begitu? Tidak it'am, fakur raqabah begitu. Yatim za makrobah. Orang-orang yatim za makrobah itu yang ada kerabatnya. Oh, miskinan. Yatim yang punya kerabat itu kan di Mekah itu juga banyak orang-orang yatim yang merupakan kerabat mereka, gitu loh. Yang itu orang-orang kaya itu tidak peduli kepada mereka, gitu loh. Ini nyambung sama podcast kita yang pertama. Gitu loh. Makanya khilun dimaknai menempati tidak nyambung dong. Iya. Gitu, paham ya? Iya, paham. Oke. Yatim za makrobah. Anak-anak yatim yang masih bersaudara. Saudara itu artinya yang masih saudaranya Asyad bin Ukad. Masih kerabat. Masih kerabat sama 9 suku itu, begitu. Au miskinan za matrobah, atau orang-orang miskin yang za matrobah itu la yamliku ila turab, tidak punya tidak punya apa-apa kecuali hanya debu. Oh, Gitu. Jadi artinya debu itu ya sesuatu yang melekat di tubuhnya, gitu. Selain itu tidak punya. artinya bisa bertempat di mana-mana kalau gitu. Iya, jadi kayak ini loh Pak, gelandangan itu loh Pak. Iya. Gelandangan itu Kan hanya yang debu aja yang melekat. yang melekat di tubuhnya kan debu, terus ketika dia tidur ya debu tempat dia menyandarkan badannya, dia tidak punya apa-apa kecuali itu, begitu. Polan. Jadi makanya kan kita singgung itu terkait dengan ilhis atau ashabus sulbi yang ada di pertemuan-pertemuan dulu Iya. itu. Nah, kenapa hartamu tidak disebutkan di itu saja gitu? Yang itu tentu bagi 9 suku itu sesuatu yang akobah. Akobah itu berat. Gitu ya. Ini berarti orang 9 suku itu berat untuk menyalurkan hartanya ke situ, tapi ringan untuk memusuhi. Nah, kendati harus mengeluarkan uang yang banyak. Gitu ya. Gitu ya, paham. Oke. Begitu kira-kira. Bisa dimengerti itu. Gitu. Sumakana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian sebagian dari orang-orang beriman dan mereka itu wa tawasaw itu saling berwasiat. Oh, oke. Bis sabri dalam kesabaran. Kenapa? Kok berwasiat dalam kesabaran? Iya. Karena orang-orang beriman pada konteks itu adalah orang-orang yang lemah. Artinya di luar 9 suku kaya itu. Gitu loh. Karena orang-orang yang lemah, maka salah satu Saling mewasiat. mekanisme untuk bertahan itu tawasau bisabr. Gitu Saling loh. mewasiat. Sabar. Sabar ya wis. Wis bayaran porong, urung sabar. Ngono lho. Begitu Begitu. saja. Sabar. Makanya tawasau ini saling berwasiat terkait hal yang sifatnya kesabaran, gitu. Lalu ini watawasau bil marhamah, dan saling berwasiat untuk saling mengasihi, marhamah itu. Nah, itu. Jadi mungkin ini ya, saling mewasiatkan itu untuk saling menguatkan posisi mereka lah. ya, betul. Enggak apa-apa lah. Wis gak apa-apa sing sabar dhisik lah, ngono. Urung cair kan. Yo, dirantekne dhisik lah. Lah itu komunitas kenabian. Jadi mereka komunitas yang secara ekonomi lemah, lalu kemudian dimusuhi 9 suku kuat itu. Nah, salah satu pertahanan utamanya itu adalah tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Nah, begitu. Nah, apakah saling berwasiat dalam kesabaran itu efektif Pak, gitu loh. Jadi artinya miskin itu kalau bersama-sama gitu itu agak ringan ya. Gitu loh, Karena ada temannya. dan gitu Bisa saling mewasiat. beda kalau miskin gumbul dengan orang kaya, biasanya enggak betah. Tapi kalau miskin berhubungan dengan miskin begitu, itu biasanya betah lah. Miskin
menjadi tukaran itu biasanya di dalam kemiskinan itu tiba-tiba ada kekayaan. Nah, itu biasanya eker-ekeran. Gitu loh. Nah, selama mereka miskin-miskin itu marhamah, lalu kemudian tawasobi sober, maka itu bisa bertahan di hadapan komunitas 9 bani yang kaya-kaya itu, yang mereka mendistribusikan harta untuk memusuhi kelompok kenabian ini. Gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan Ashabul Maimanah. Itu Ashabul Maimanah itu grup kanan. Jadi sebetulnya gerakan revolusi itu kelompok kanan. Lahir dari ini tadi ya. Ini istilahnya ulaika ashabul maimanah. Gitu loh. Kelompok kanan, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Sementara kelompok seperti Asad bin Uqad yang melakukan oposisi kenabian itu disebut dengan ashabul masy'amah, kelompok kiri. Begitu loh. Jadi revolusioner itu kelompok kanan. Menurut data ini. Oke. Mereka ini alaihim narum muqsadah, bagi mereka itu di neraka yang ditutup itu. Siapa ini ya? Ashabul masy'amah ini. Kelompok kiri. Kelompok kiri dalam arti oposisi kenabian lah. Di dalam hal ini arti bahasa ya. Ini arti bahasa. Kita berpindah dari arti bahasa ke makna. Begitu, ke makna. Seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, ada satu istilah yang menurut saya penting untuk difahami, yaitu istilah polemik. Gitu loh. Oh, polemik ya. Polemik itu satu debat terbuka yang digunakan untuk membatalkan klaim keagamaan. Klaim itu keagamaan. Itu arti polemik. Begitu. Nah, di dalam hal ini jelas-jelas ayat ini polemik kepada kelompok-kelompok kuat. Gitu. Polemiknya di mana? Gitu loh. Polemiknya di mana? Dimulai dari ayat-ayat awal ya, wa antakhilun. Nah, ini kan tuduhan. Debat terbuka tuduh begitu dengan tuduhan khilun. Khilun itu maknanya adalah tadi Didul Haram. Kamu berbuat zalim ini. Kamu berbuat zalim di negara ini. Nah, tuduhan kan? Nah, itu polemik. Polemik. Lalu bahwa lakot khalaqnal insana fi kabad, begitu. Kami menciptakan dalam keadaan susah payah itu, seperti Asad bin Uqad ini. Ini orang-orang yang menjadi bagian dari khilun itu. Gitu loh. Ya, sehingga ayat ini atau surah ini, Al-Balad ini sasarannya jelas. Asad. Sasarannya jelas secara individu. Wa alal akhos itu kepada personal yang bernama Asad bin Uqad, yang itu komunitasnya sama dengan Walid bin Mughirah. Begitu secara individu. Secara kelompok itu adalah Quraisy penguasa. Dari 9 itu. Dari 9 ini. Nah, begitu loh. Nah, oleh karena itu arah polemiknya itu kepada 9 suku itu. Secara global. Secara personal kepada Asad bin Uqad sama Walid bin Mughirah. Itu. Nah, karena ini sifatnya polemik, gitu loh. Polemik ini membatalkan klaim keagamaan, gitu. Artinya orang-orang dari 9 suku mendistribusikan harta untuk memusuhi Nabi Muhammad itu dalam intensitas tertentu. Itu terkandung motif keagamaan juga. Oh, di balik itu semuanya ada motif tersendiri juga. Begitu loh. Jadi ada motif keagamaan juga begitu. Sehingga dibatalkan klaim keagamaan mereka itu dengan turunnya wahyu surah Al-Balad ini. Nah, ini satu lagi terkait dengan surah-surah polemik, di mana sebelumnya
Watin itu Iya. polemik juga kan Hmm. kepada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu yang kemarin. Nah, ini polemik juga kepada Asyad bin Uqad. Nah, orang diserang polemik terus-terusan, kira-kira marah apa enggak? Tentu marah. Tentu marah, begitu loh. Lah, marah itu reaksinya kapan? Itu nanti kita diskusikan. Di kesempatan yang akan datang. Kita Oke. tertib pada makna ayat dulu. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses-proses Nabi Muhammad di Mekah itu ayat-ayat yang pertama turun itu ayat-ayat polemik, ayat-ayat membatalkan klaim, gitu loh. Jadi coba dari ayat itu mana kosakata Islam yang muncul? Tidak ada kan? Tidak ada. Pertanyaannya, kenapa disebutkan Nabi itu menyiarkan agama Islam? Kenapa ya? Makanya sejarahnya beredar begitu. ya itu makanya kemudian kita mesti melihat secara jeli ya terkait dengan sejarah-sejarah yang membentuk kita, begitu loh. Dalam hal ini dari ayat-ayat yang sudah kita bahas, Atin, Al-Balad dan era-era sebelumnya itu menunjukkan bahwa surah-surah awal itu sangat terkait dengan soal polemik, itu satu. Kemudian yang kedua, polemik itu Pembentukan kenabian. terkait dengan kritik kritik. wahyu kepada kelompok kaya Mekah yang tidak sedikit pun merasa iba dengan orang-orang atau bani-bani di sekitarnya yang lemah. Inilah sebetulnya spirit awal wahyu. Gitu. Jadi Anda jangan bicara menyebarkan agama Islam dulu. Gitu loh. Kita harus mengetahui dulu ya. Detail-detailnya kan terlihat. Detailnya seperti ini. Polemik-polemiknya jelas. Kritik kepada orang kaya. Gitu loh. Arah alurnya ini jelas. Jadi arah alurnya kritik kepada orang-orang kaya, yang kaya itu tidak peduli, itu pesan wahyu awal. Bukan mengenalkan Allah di Mekah, gitu loh. Bukan mengenalkan teologi tertentu di Mekah, begitu. Bukan mengenalkan satu faham monoteisme di Mekah, begitu. Karena itu sudah difahami, begitu. Sudah ada. Yang absen dalam dunia religius Mekah pada konteks itu adalah humanistinya itu loh. Makanya kemudian surah-surah awal itu sasarannya adalah humanisti itu. Nah begitu, masa menyebarkan agama Islam begitu. Oke, gitu. Nah nanti bagaimana kosakata Islam itu digunakan di dalam surah-surah di Makkah ini kita tunggu. Makanya Anda harus bersabar ya, menunggu. Kita nikmati prosesnya. Gitu loh ya. Ya nanti akan pembahasan pada itu juga nanti. Nanti masuk juga kita nikmati prosesnya. Dari proses-proses ini terbaca itu bahwa surah-surah awal Makkiyah itu nuansa kritiknya sangat kuat terkait dengan kelompok kaya Mekah atau kapitalisme Mekah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait Al-Balad ini. Begitu Pak Anas. Jadi pesannya jelas ya tadi. Bahwasanya ini ayat Al-Quran surat Al-Balad ini ini sudah mengandung polemik. Di mana di situ mengkritik orang-orang yang zalim. Oke, Pak Lutfi, ini ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita akhiri? Saya kira sudah cukup lah ini. Oke, para pemirsa yang dimanapun berada, ini waktunya sudah mepet dan kita teruskan di lain kesempatan. Mungkin Quran surat yang akan datang atau masih dibahas lagi oleh beliaunya, yaitu Al-Balad ataupun Quran surat yang lainnya, kita tunggu di kesempatan yang akan datang. Dari kami kita teruskan di lain kesempatan. Akhirul kalam, see you next time. Ya.